Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Nasyara dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Nah, saya akan membahas tentang ADHD, gangguan spektrum autis, anak berkebutuhan khusus, gangguan fisik, dan gangguan motorik. Nah, yang pertama itu anak dengan ADHD dan gangguan spektrum autis. Nah, memiliki perbedaan yang signifikan. Yang pertama, perhatian dan fokus. Anak ADHD ini cenderung kesulitan mempertahankan perhatian dan seringkali impulsif. Nah, sedangkan anak dengan autisme mungkin memiliki fokus yang mendalam pada minat tertentu, tetapi kesulitan dalam memahami isyarat sosial dan informasi yang datang dari berbagai sumber. Nah, yang kedua itu komunikasi. Anak dengan ADHD umumnya tidak mengalami gangguan komunikasi yang signifikan. Mereka cenderung berbicara dengan lancar dan dapat berpartisipasi dalam percakapan. Nah, anak dengan autisme ini sering mengalami kesulitan dalam komunikasi sosial, termasuk memahami ekspresi wajah, intonasi suara, dan isyarat tubuh. Nah, mereka mungkin kesulitan dalam berkomunikasi timbal balik. Nah, selanjutnya yaitu mengapa anak berbakat termasuk dalam kategori ABK, karena kebutuhan pendidikan khusus. Anak berbakat seringkali memerlukan pendekatan pendidikan yang berbeda dari anak-anak pada umumnya. Mereka mungkin membutuhkan kurikulum yang lebih menantang dan kesempatan untuk mengeksplorasi minat mereka secara mendalam. Nah, adapun hambatan yang dihadapi anak berbakat yaitu adanya keterbatasan dalam lingkungan pendidikan, yaitu banyak sekolah tidak memiliki program yang memadai untuk mendukung anak berbakat, sehingga mereka mungkin merasa tidak tertantang dalam kehilangan minat dalam belajar. Nah, cara penanganannya itu sebagai pendidik itu kita menyediakan kurikulum yang dapat disesuaikan. Nah, sebagai pendidik harus mampu menyesuaikan kurikulum untuk memenuhi kebutuhan anak berbakat. Nah, ini bisa meliputi penawaran proyek yang lebih menantang. Nah, kesempatan untuk belajar mandiri dan akses ke sumber daya tambahan. Selanjutnya yaitu perbedaan gangguan fisik dan gangguan motorik. Nah, anak dengan gangguan fisik yaitu mengalami keterbatasan atau disabilitas yang berhubungan dengan struktur atau fungsi fisik tubuh. Nah, ini bisa mencakup masalah dengan otot, tulang, atau sistem saraf yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk bergerak atau berfungsi secara fisik. Nah, contohnya itu cerebral palsy, yaitu seorang anak dengan cerebral palsy ini mungkin mengalami kesulitan dalam mengontrol gerakan otot yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk berjalan, berbicara, atau melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, dalam konteks pendidikan ini anak ini mungkin memerlukan alat bantu untuk seperti kursi roda atau alat bantu berjalan. Nah, serta dukungan tambahan dalam kegiatan belajar. Nah, anak dengan gangguan motorik yaitu mengalami kesulitan dalam mengordinasikan gerakan tubuh, baik itu gerakan halus maupun gerakan kasar. Nah, gangguan ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk melakukan aktivitas yang memerlukan keterampilan motorik. Contohnya itu seperti dispraksia, di mana seorang anak dengan dispraksia mungkin kesulitan dalam melakukan tugas-tugas yang memerlukan koordinasi tangan dan mata seperti menulis, menggambar, atau menggunakan alat tulis. Nah, selanjutnya yaitu autisme dalam pendidikan anak dengan autisme. Ada beberapa pendekatan yang dapat diterapkan, yaitu salah satunya terapi perilaku terapan, yaitu ABA, yaitu metode ini efektif karena menggunakan penguatan positif untuk mengubah perilaku dan meningkatkan keterampilan sosial. Nah, adapun peran keluarga yang sangat penting dalam mendukung pendidikan anak dengan kebutuhan khusus. Keluarga tidak hanya menjadi sumber dukungan emosional, tetapi juga berperan aktif dalam proses pendidikan dan pengembangan anak. Nah,
ada beberapa analisis mengenai peran keluarga dalam mendukung pendidikan anak dengan kebutuhan khusus. Yang pertama itu pentingnya lingkungan yang stabil. Nah, keluarga memberikan dukungan emosional yang sangat dibutuhkan oleh anak dengan kebutuhan khusus. Nah, lingkungan yang stabil dan penuh kasih sayang membantu anak merasa aman dan percaya diri. Nah, yang sangat penting untuk perkembangan mereka. Nah, selanjutnya itu membangun kepercayaan diri. Nah, dukungan dari orang tua dapat membantu anak merasa dihargai dan diterima, yang berkontribusi pada peningkatan kepercayaan diri mereka. Nah, adapun itu ada beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh guru dalam mengajar anak dengan gangguan belajar, disleksia, Down syndrome, dan gangguan bicara di kelas inklusif. Nah, pengelolaan kelas yang efektif itu yang pertama, perbedaan kemampuan dalam inklusif, dan guru harus mengelola siswa dengan berbagai tingkat kemampuan dan kebutuhan. Ini bisa menjadi tantangan dalam menciptakan lingkungan belajar yang produktif dan teratur. Nah, yang kedua itu perhatian terhadap semua siswa. Nah, guru harus memastikan bahwa semua siswa termasuk memiliki kebutuhan khusus mendapatkan perhatian yang cukup. Nah, ini bisa sulit ketika ada banyak siswa yang kebutuhan yang berbeda dalam satu kelas. Nah, yang terakhir itu ada 3 yang dapat kita lakukan sebagai seorang pendidik untuk mendukung anak ADHD agar dapat mengikuti pelajaran dengan lebih baik. Yang pertama itu pengaturan lingkungan kelas, yaitu menciptakan lingkungan yang minim gangguan dengan mengatur tempat duduk yang strategis dan menggunakan teknik pengelolaan yang kelas yang efektif. Nah, menempatkan anak ADHD ini dekat dengan guru dapat membantu dalam pengawasan dan intervensi saat mereka mulai terganggu. Ya, nah, kedua yaitu penggunaan timer. Saat memberikan tugas, gunakan timer untuk memberikan batas waktu yang jelas. Nah, ini dapat membantu anak tetap fokus dan memahami pentingnya menyelesaikan tugas dalam waktu yang sudah ditentukan. Nah, yang ketiga itu pujian dan afirmasi yang positif, yang dimana berikan pujian ketika anak berhasil menunjukkan perilaku positif seperti duduk tenang atau menyelesaikan tugas. Nah, penguatan positif dapat meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri mereka. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.